Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pada bab relasi sosial Islam menurut pandangan Muhammad Asy'ad. Awalnya orang ini bernama Leopold Weiss, keturunan Yahudi yang dibesarkan di Austria. Setelah masuk Islam pada tahun 1926, berganti nama menjadi Muhammad Asy'ad. Hidup tahun 1900 sampai dengan 1992. Karya beliau The Message of the Quran terbit pada tahun 1980, adalah karya terjemah dan tafsir Quran dalam bahasa Inggris yang cukup populer. Berikut ini adalah kutipan beberapa tafsir beliau. Atas dasar larangan melakukan paksaan di dalam bentuk apapun berkenaan dengan perkara iman dan agama, maka semua ahli fikih tanpa kecuali berpendapat bahwa berganti iman di dalam keadaan terpaksa semacam itu adalah batal demi hukum atau tidak sah, dan upaya dalam bentuk apapun untuk memaksa orang kafir menerima Islam adalah dosa besar, suatu keputusan yang menepis kekeliruan yang menyebar luas bahwa Islam menghadapkan kaum kafir hanya pada dua alternatif, yaitu beriman atau pedang. Tafsir nomor 249 atas surat Al-Baqarah ayat 256. Dan lagi, alhasil jihad berarti berjuang di jalan Tuhan dalam arti yang luas, tidak hanya berlaku untuk perang fisik saja, tetapi juga untuk setiap perjuangan yang benar secara moral. Karena itu, sebagai contoh, Nabi suci Muhammad SAW menjelaskan perjuangan manusia melawan hawa nafsu dan kelemahannya sendiri sebagai jihad terbesar. Tafsir nomor 122 atas surat nomor 4 surat An-Nisa ayatnya 95. Dan lagi, ayat ini dan ayat-ayat berikutnya menyatakan dengan tegas bahwa perang diizinkan bagi kaum muslimin demi untuk membela diri dalam arti yang luas. Perang membela diri di jalan Tuhan, hal ini diperjelas dengan kalimat orang-orang yang memerangi kamu, dan dijelaskan lebih lanjut di dalam surat nomor 22, yaitu surat Al-Hajj ayatnya 39. Izin berperang diberikan kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya. Prinsip dasar bahwa satu-satunya alasan kaum muslimin berperang adalah dalam upaya membela diri. Kaum muslimin berperang dalam upaya membela diri terjaga di seluruh Quran suci, bisa dilihat
Misalnya di dalam surat 60 ayatnya 8, yaitu surat Al-Mumtahanah ayatnya 8, dan juga dari kalimat penutup surat An-Nisa ayat 91, yang keduanya diturunkan belakangan, jauh sesudah ayat ini. Tafsir nomor 167 dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Jadi meskipun kaum muslimin diperintahkan untuk melawan jika mereka diserang, tetapi kalimat penutup ayat ini menjelaskan bahwa saat berperang mereka dilarang berlaku kejam, termasuk membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang. Tafsir nomor 172 atas surat Al-Baqarah ayatnya 194. Sesuai dengan perintah, jika mereka condong ke perdamaian, condonglah engkau ke arah itu juga. Surat 8 yaitu surat An-Anfal ayatnya 61. Dan jika mereka berhenti dari pertempuran, maka semua permusuhan harus dihentikan. Surat Al-Baqarah 193. Kaum muslim wajib berdamai dengan musuh yang jelas ingin juga berdamai. Demikian pula mereka harus menunjukkan sikap yang sama kepada orang-orang dari antara golongan musuh yang tidak memusuhi mereka. Tafsir nomor 105 atas Quran Suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 86. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.